kalian harus rame-rame itu. Kalau mau healing, bawa 1 botol air untuk infus, bawa pohon, tanam. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Milky Bata di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Oke, kali ini kita di Youth Voice Now lagi bicara tentang bagaimana peran orang muda terhadap konservasi lingkungan hidup. Dan kali ini teman-teman Youth Voice Now juga kedatangan seorang praktisi lingkungan hidup. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya persilakan kita ke narasumber untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, terima kasih Melki. Perkenalkan, saya Mario Fernandes. Seperti yang tadi Melki sampaikan, selama menjadi aktivis, saya mantan ketua PMPRI Maumere. Terus dari sebelum ber-PMPRI sampai sekarang masih secara individual melihat, menata, mencoba untuk sendirian mengkonservasi lingkungan, mencoba untuk terus menggalakkan yang namanya orang muda harus peduli lingkungan. Jadi memang secara konsepsi sebenarnya bukan datang dari lembaga manapun, maupun gerakan-gerakan pribadi, bicara soal bagaimana pentingnya lingkungan hidup, bicara soal pentingnya alam yang menjadi support dasar kehidupan manusia. Jadi memang perjalanan panjang dan selama ini mungkin membuat teman-teman, kayaknya saya diundang di sini. Terima kasih Youth Voice Now. Oke, kakak. Akhir-akhir ini nih kan bicara soal konservasi lingkungan banyak sekali diperbincangkan, apalagi keterkaitan dengan konservasi lingkungan, perlindungan di entah itu hutan lindung maupun kawasan pesisir pantai. Nah, tanggapan kakak nih terkait dengan isu yang lagi booming saat ini apa sih? Kalau kita mencoba untuk mempelajari secara global, memang dunia lagi dilandai yang namanya krisis iklim. Ada perubahan iklim terjadi besar-besaran. Akhir-akhir ini tingkat pemanasan global naik signifikan, dan itu dampaknya sangat parah memang. Itu diakibatkan karena memang manusia yang menjadi corong, menjadi pusat dari kehidupan itu selama ini terakumulasi perilaku eksploitasi. Jadi memang bicara soal untuk sampai ke ide-ide konservasi yang bahkan dari sisi pemerintah, dari sisi negara pun mengatur secara regulasi soal ini loh kawasan-kawasan konservasi yang memang harus kita jaga, terlebih khusus di Kabupaten Sika. Memang selama ini saya melihat aktivitas teman-teman misalnya di KPH ataupun di KSDA, di Kementerian Kehutanan di Kabupaten Sika, memang sangat proaktif dalam urusan menjaga daerah-daerah konservasi, zona-zona konservasi. Nah, kita juga memang kebetulan saya sekarang bekerja sebagai salah satu staf di bidang cipta karya. Terus pekerjaannya juga dekat sekali dengan urusan alam dan lingkungan hidup. Jadi di kita itu ada yang namanya program untuk pemanfaatan air bersih untuk air minum. Nah, kita di Cipta Karya tiap tahunnya itu selalu ada proyek yang berkaitan dengan pemanfaatan air minum dari berbagai sumber untuk kebutuhan masyarakat. Nah, untuk Kabupaten Sika sendiri memang dominan hampir semua sumber air minum itu kita datangnya dari mata air. Hanya memang menjadi titik balik kita kepada pemerintah bahwa ada hal-hal penting yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan mata air. Bicara air, waktu kita masih SD kan dibilang air ini adalah sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Tapi hari ini kenyataannya agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang dari sisi data kita yang ada begitu banyak sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Sika, ternyata ketika direview kembali, disurvei kembali, dilihat kembali, banyak pula mata air yang mati. Itu kembali lagi soal bagaimana manusia mengeksploitasi dan bagaimana pemerintah bisa melihat bahwa kalau ini mata airnya ada di titik ini, minimal harus ditegakkan soal peraturan zona perlindungan atau konservasi. Nah, ada
banyak hal kecolongan soal kita menggunakan mata airnya untuk memanfaatkan lingkungan hidup, untuk kehidupan, tapi untuk poin menjaga sumber air itu mungkin masih sangat minim. Nah, memang perannya memang harus dimulai, ya mau tidak mau harus dimulai oleh pemerintah. Mau Oke, tidak mau. oke nih Kak, pasti kita kalau bicara konservasi lingkungan hidup nih pasti akan menemukan kendala-kendala. Nah, tanggapan Kakak nih, kendala apa saja sih yang dialami baik dari masyarakat, pemerintah dalam hal urusan konservasi lingkungan ini? Kalau bicara soal konservasi, bicara soal kebutuhan mata air misalnya, atau titik-titik mata air, yang menjadi poin persoalan itu adalah lahan. Sangat kompleks sebenarnya. Ini soal tingkat pemahaman masyarakat berkaitan dengan zona perlindungan dan zona pemanfaatan. Jadi memang kalau tidak salah di Perda nomor 3 tentang kawasan konservasi, itu Perda Kabupaten Sika nomor 3 tahun 2014 kalau tidak salah, itu kita punya zona perlindungan, kalau tidak salah itu dari titik mata air radius 100 meter itu harus ditetapkan sebagai zona konservasi harusnya. Tapi kenyataan selama ini memang ada begitu banyak mata air yang menjadi lahan, yang diklaim menjadi lahan milik masyarakat. Di tataran masyarakat sendiri, mereka memahami bahwa negara punya hak atas segala sumber energi, walaupun secara konteks pemilik lahannya adalah masyarakat ataupun masyarakat adat. Hanya yang jadi persoalan ketika kita masuk ke ranah konservasi, ini yang menjadi sangat kompleks dan menjadi agak rumit karena selalu bertentangan dengan sisi sosial kemasyarakatan. Makanya memang poin yang paling penting hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan penyadaran terhadap masyarakat, mencoba untuk meruntuhkan mindset sedikit demi sedikit agar sadar bahwa ternyata air minum, hutan, udara yang bersih itu menjadi dasar kehidupan kita. Nah, ketika mereka menggunakan dalil bahwa ini lahan saya bebas eksploitasi dan segala macam, itu yang akan memunculkan dampak secara terang-terangan. Memang sih di Kabupaten Sika untuk skala support untuk perubahan iklimnya kecil, tapi kalau diakumulatif dia menjadi sangat besar dan dampaknya sangat luas. Nah, Kak Mario, bicara soal tentang kendala-kendala nih, menurut Kak Mario sendiri, untuk apa sih yang harus dilakukan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif agar daerah-daerah konservasi ini betul-betul bisa dilindungi dan dijaga, yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Saya selalu ingin ngomong ke pemerintah daerah Kabupaten Sika. Ada hal penting yang sebenarnya harus mereka lakukan berkaitan dengan menegakkan zona-zona konservasi ataupun meng-SK-kan zona konservasi baru. Itu yang penting. Minimal ada banyak sekali titik mata air yang harus dilindungi untuk pemanfaatan di tingkatan masyarakat, dan pemerintah harus mengambil alih dan mengambil bagian dalam poin melakukan perlindungan secara hukum, penegakan regulasi berkaitan dengan konservasi misalnya. Karena banyak sekali terjadi yang kami temukan ketika melakukan pekerjaan pemanfaatan mata air, banyak sekali yang terjadi adalah masyarakat mengklaim bahwa itu menjadi tanah milik mereka, dan poin yang paling riskan adalah mereka bermindset mereka bebas melakukan apa saja di atas tanah milik mereka, walaupun dalam radius perlindungan mata air. Jadi ya minimal harus ada regulasi-regulasi yang tegas terhadap zona-zona titik mata air dan zona-zona perlindungan titik mata air. Kita bicara untuk keberlanjutan. Iya, itu yang harus dilakukan pemerintah pada saat ini. Nah, itu bicara dari pemerintah. Sekarang kalau menurut Kak Mario, apa
selain pemerintah, untuk masyarakat dan orang muda nih apa sih yang harus dilakukan untuk pemenuhan berkaitan dengan kebutuhan tata ruang untuk lingkungan hidup sendiri? Bicara orang muda ya? Iya, masyarakat dan juga orang muda, peran mereka nih. Saya kalau bicara soal orang muda pasti selalu ingin adaptasi. Iya. Ya. Apapun yang mau kita dorong terhadap, apapun isu yang mau kita dorong untuk digerakkan oleh orang muda, saya selalu ingin metodenya harus diadaptasi. Jadi gini, per hari ini tuh ada fenomena naik gunung tuh menjadi tren. Yes. Ya, sangat tren. Kalau dulu mungkin hanya teman-teman Mapala saja, Iya. atau teman-teman KPA saja, tapi sekarang itu semua orang berbondong-bondong untuk healing. Istilah healing itu menjadi sangat fenomenal per hari ini. Dan healingnya ya, kalau tidak gunung, pantai, camping dan segala macam. Yang satu hal yang saya lakukan dari sebelum-sebelumnya soal Iya. healing tadi, Iya. karena memang saya memiliki hobi yang namanya fotografi, terus kepengen expose banyak hal. Tapi ketika saya jalan, ada satu hal yang saya selalu bawa. Minimal saya lepas satu pohon di situ. Jadi di samping kiri itu selalu ada satu anakan. Sejauh ini saya tidak bisa hitung lagi ada berapa banyak yang sudah tertanam di tanah. Jadi saya pengen teman-teman orang muda sih sebenarnya, bolehlah healing, boleh. Di Momere banyak sekali spot Yes. yang kalian harus datang. Datang. Tapi pertama datang jangan ngotorin, itu pasti. Yang kedua minimal bawa 1-2 pohon. Karena apa? Karena ketika satu pohon itu ditanam hari ini, 5 tahun lagi kita datang, pohon itu sudah membantu menambah volume air untuk menyejukkan kita punya mata untuk melihat. Dan juga udara ya, kita bicara soal tanaman pohon ini, udara pasti segar kalau banyak pohon yang ditanam. Karena memang semua kan banyak sekali nih anak-anak sekarang yang hobinya healing, naik gunung, Iya. bawa tenda, bawa bawa kamera, bikin video TikTok, Iya. misalnya, kan, untuk konten. Coba bawa satu pohon, Iya, betul. satu aja. Nah, bicara soal keterkaitan atau peran orang muda sendiri nih. Nah, sekarang ini saya mau bertanya ke Mario, mungkin tanggapan sendiri dari Mario terkait dengan apa sih yang akan terjadi ke depan dalam jangka waktu panjang ke depan bila pada anak dan khususnya pada anak dan orang muda jika pemerintah pada saat ini tidak serius mengatasi masalah konservasi lingkungan ini. Kebetulan saya bekerja di dalam konteks pemanfaatan mata air. Ada satu hal yang paling penting, itu adalah kebutuhan akan air bersih. Iya. Dampaknya adalah stunting. Akan menjadi rumit kalau misalnya anak cucu kita kekurangan gizi, hanya karena kebutuhan air kita sedikit dan volume air kita tidak mencukupi untuk minum, Memenuhi untuk kebutuhan. konsumsi Yes. sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya langsung soal akses pertanian. Itu yang paling terasa. Kita tidak mungkin dong tiap hari konsumsi makanan hasil produksi bahan kimia, tidak mungkin. Minimal kita orang Flores ini, yang notabene hakikat hidup kita adalah berkebun. Orang tua kita memenuhi nutrisi kita dengan baik karena diambil langsung dari tanah yang subur. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya anak-anak kita nanti punya keterbatasan soal konsumsi nutrisi yang benar-benar tidak mencukupi untuk mereka punya kehidupan di masa yang akan Iya. datang. Terlebih khusus air. Air sendiri. Oke, Kak Mario. Nah, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang bagaimana peran orang muda dan segala macam dampak buruk. Nah, sekarang Kak Mario ini kan setahu kami di sini bahwa Kak Mario sangat berpengalaman khususnya di bidang mata air nih. Nah, mungkin Kak Mario bisa ceritakan sedikit bagaimana keterkaitan proses tentang konservasi mata air itu sendiri.
Bisa kita melakukan eksploitasi terhadap mata air. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya secara pribadi ketika kita melakukan pengawasan pekerjaan soal air minum, saya selalu punya satu poin yang harus dilakukan oleh rekanan. Jadi oke lah, kalian boleh eksploitasi, boleh ambil airnya untuk kita bawa untuk masyarakat minum, tapi ada catatan, minimal 5 pohon ditanam di negara untuk melakukan pengembalian, peremajaan kembali. Karena ketika kita eksploitasi mata air, ada semenisasi dan ada pipanisasi di situ. Praktisnya, dampak dari semenisasi itu juga memang tidak terasa hari ini, tapi lama-kelamaan akan membuat sistem tanah kita juga menjadi kurang baik. Nah, maka perlu dilakukan peremajaan. Poinnya cuma satu, saya selalu bilang, abang, kita tanam ya 1-2 pohon, 5 pohon lah, beringinlah paling bagus supaya tetap menjaga, tetap menjadi pusat untuk melindungi volume air yang ada, supaya daerah itu tetap harus rindang. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bicara dengan masyarakat adat kalau bicara soal mata air, terlebih khusus kawasan-kawasan seperti di Web Lama, terus Talibura misalnya. Itu kita selalu meminta peran langsung dari masyarakat adat untuk minimal kalian bikin adat ya, untuk kita lindungi, ya kan. Kawasan-kawasan ini mohon untuk jangan dibangun ke depan, karena memang untuk kehidupan, keberlangsungan hidup kita punya masyarakat sendiri. Poinnya sih sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ini soal mindset kita dan soal bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan sebenarnya. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang seperti tadi saya bilang, ada pilihan lain lagi. Kalau memang menunggu orang lain terlalu lama, tidak ada salahnya kita bawa sendiri mencoba. Iya. Nah, bicara soal proses nih, proses pelaksanaan pembangunan konservasi daerah mata air. Nah, mungkin dari pengalaman kakak, yang kakak pikir kendala apa saja sih yang dihadapi dalam proses awal dalam hal perlindungan mata air itu sendiri? Kita itu memang nih, ini kalau yang bicara soal ini nih memang kembali lagi rumit soal ketika manusia yang melakukan eksploitasi, manusia juga yang menghambat proses konservasi. Alam sih oke-oke saja, dia fair-fair saja. Dia malah membutuhkan pertolongan kita untuk, ya mungkin kalau dia manusia dia akan bilang, tolong saya sudah terlalu panas, tanamin lah kalau gitu, bisa. Lagi-lagi soal mindset orang, selalu soal mindset. Memang susahnya adalah membuat manusia menyadari bahwa ini yang kau butuhkan, maka kau harus jaga. Yang paling rumit itu sudah, karena bicara konteks masyarakat adat atau perlindungan tanah adat, tetap juga ada manusia yang menjadi poin leadernya di situ, menjadi corong isunya untuk mendorong bahwa itu mereka tuh datang gini bla 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 bla, jangan kita putana, kita mau bikin ini atau akhirnya gini. Pokoknya ada banyak sekali hal. Saya ceritakan sedikit waktu kemarin kita jalan dengan teman-teman dari KSDA itu di Lepanto, di Markajok, di Pulau Koja Gede. Waktu kita jalan ke sana untuk lihat volume air yang mau kita manfaatkan untuk masyarakat, setelah kita survei sampai di puncak bukit di Kojadoi, lihat mata airnya segala macam, pas balik. Jadi kan kawasan itu kan kawasan masuk konservasi KSDA dari kehutanan. Nah, tiba-tiba polisi hutan ini sadar, ternyata ada orang sensor kayu di sebelah. Itu yang miris memang. Nah, tiba-tiba saja teman-teman ini minta izin, Pak, kami mau izin, kami tangkap dulu. Kayunya dipakai untuk apa? Dipakai untuk bikin kapal. Jadi ada mahoni besar-besar di hutan yang bisa 2 orang 3 orang peluk, itu dipotong di kawasan hutan oleh masyarakat kita untuk bikin kapal. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah desa. Sedangkan
pohon itu penting untuk melindungi sumber air. Jadi memang masyarakat juga terbentur akan dia punya kebutuhan sendiri. Agak mana ya? Rumit ya. Rumit memang. Nah Kak, apakah saat ini sumber mata air yang ada di Kabupaten Sika sudah dilindungi di dalam Perda atau belum sih Kak? Sejauh ini sih kalau kami di Ciptakarya itu kan punya database yang namanya database RISPA, karena hidup sistem pengelolaan air minum. Di dalam itu termuat salah satunya adalah titik-titik mata air yang sudah terdata menjadi sumber air minum. Iya. Tapi yang masuk dalam kawasan konservasi itu mungkin hanya 2-3% mata air. Sambil contoh misalnya untuk jaringan misalnya IKKWGT itu masuk dalam zona konservasi ini KPH-nya Egon Andalan. Nah, terus ada lagi yang dimanfaatkan misalnya di Natakoli, itu juga mata airnya masuk dalam kawasan ini hutan lindung. Jadi memang untuk mata air dengan perlindungan seperti itu kita merasa nyaman karena sumber airnya tidak akan pernah habis. Yang menjadi sulit adalah terlalu banyak mata air yang tidak masuk dalam kawasan konservasi. Sebenarnya pemerintah juga tidak butuh harus memasukkan dia dalam kawasan konservasi. Kita hanya butuh menyadarkan masyarakat bahwa ini loh, kalau ada mata air di sini, 100 meter dari sini masuk dalam zona perlindungan. Dan itu secara harafiah dia masuk. Kalau kita mengacu pada Perda nomor 3 tadi, dia secara harafiah masuk. Sialnya adalah masyarakat sudah duluan mengklaim bahwa itu tanah miliknya. Itu yang memang parah juga sih, Nah, itu. kalau tidak diatur dengan baik. Ya. Nah, sebagai orang muda nih Kak, yang bergerak dalam bidang pembangunan konservasi mata air, bagaimana pendapat Kakak terhadap penerapan perencanaan konservasi selama ini di Kabupaten Sika, khususnya di mata air sendiri? Kalau bicara soal konservasi sih sebenarnya sih, itu kita masuk ke ranahnya teman-teman di kehutanan. Memang selama ini mereka sangat aktif, polisi hutan itu sangat aktif menjaga kawasan konservasi. Hanya memang keterbatasan mereka adalah yang mereka jaga di kawasan konservasi. Saya cukup tahu betul bagaimana sih teman-teman di kehutanan, ada Pak Alfons orang, ada Ibu Ida mereka di lingkungan hidup. Mereka sangat proaktif untuk ini mata airnya harus dijaga segala macam. Jadi ada kawasan-kawasan yang sudah di SK-kan konservasinya itu dipantau terus-menerus oleh mereka. Yang menjadi persoalan adalah ada banyak sekali kawasan-kawasan yang sebenarnya harus dilindungi juga. Mungkin pesan poinnya yang paling ingin saya sampaikan adalah kalau bisa ada banyak sekali mata air yang menjadi sumber kehidupan di Kabupaten Sika, menghidupi banyak masyarakat di desa. Kalau bisa, mungkin sulit sampai ke kabupaten untuk bilang, kita regulasikan untuk kita lindungi. Iya. Pemerintah desa bolehlah melakukan perlindungan terhadap sumber air. Karena hakikatnya adalah mereka yang punya, mereka pula yang memanfaatkan. Maka mereka pula yang punya tanggung jawab untuk melindungi. Minimal kalian harus menyadari bahwa ketika kami minum air, terus tiba-tiba airnya habis karena di bulan-bulan kemarau tinggi airnya hilang, mereka tidak datang mengeluh ke pemerintah bahwa kok ini kenapa airnya hilang? Lah bagaimana? Orang kalian tidak lindungi. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan Kakak ke depan untuk orang muda Sika, khususnya di bagaimana rasa kepedulian orang muda terhadap isu lingkungan itu sendiri, apa sih harapan Kakak? Kebetulan saya kan alumni arsitek Unipan. Iya. Karena saya seorang arsitek, makanya bicara lingkungan itu sudah menjadi jiwa. Bicara soal penghijauan. Dulu waktu masih kuliah, saya sangat tertarik dengan yang namanya vertical garden. Itu ada dosen saya yang sekarang sudah jadi kepala dinas pariwisata. Itu ada satu konsep yang dia selalu bilang, Mario, kalau misalnya kita tidak punya lahan untuk kita tanam, maka kita punya dinding yang kita bisa tanam. Saya mau bilang ke teman-teman orang muda sih sebenarnya, kalau kalian tidak ngomong soal lingkungan hidup, anak cucu kalian tidak akan menikmati udara yang segar.
Yang pertama. Yang kedua, ngomong saya tidak cukup. Minimal healingnya bawa satu pohon lah. Pohonnya banyak kok. Kita ada penakaran di teman-teman di kehutanan juga punya kebun contoh, kebun percobaan. Ada banyak sekali teman-teman yang melakukan penakaran. Kalian harus rame-rame itu. Kalau mau healing, bawa satu botol air untuk infus, bawa pohon, tanam. Satu pesan sih untuk orang muda, tidak harus sangat proaktif, tapi 10% dari sisi kehidupan yang namanya healing, jalan-jalan, refreshing dan lain sebagainya harus diisi dengan selamatkan bumi kita. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Kak Mario yang sudah sempat meluangkan waktunya untuk berbagi cerita ngobrol bersama kami di Youth Voice Now. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thank you. Youth Voice Now, suarakan sekarang.